Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat dan bahagia Ibu dan Bapak pendidik hebat di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan yang pertama yaitu Bapak Wiroso selaku fasilitator, yang kedua Ibu Wiwin Indayati selaku pengajar praktek, dan yang ketiga saya sendiri Ratna Prabawati, calon guru penggerak Angkatan 9. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. By Arthur of der Heide. Introduction. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Seperti yang kita ketahui, dalam pembelajaran diferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru. Maka, yang harus dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, guru harus memahami tujuan pembelajaran. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang kedua yaitu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana guru akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah guru perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda? Yang ketiga, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mana membuat murid bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Yang keempat, guru harus bisa memanajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Kemudian yang kelima yaitu guru melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pada pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi oleh guru, yang pertama yaitu kesiapan belajar atau readiness murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar.
Yang kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi belajar untuk murid. Minat sebenarnya dapat kita lihat dalam dua perspektif. Yang pertama yaitu minat situasional, dan yang kedua minat kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar. Misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya. Misalkan budaya santai, terstruktur, pendiam ekspresif, atau personal impersonal. Yang ketiga yaitu preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Yang keempat yaitu preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Teori tentang kecerdasan majemuk menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikal, bodily kinestetik, interpersonal, intrapersonal, verbal atau linguistik, naturalis, logik atau matematika. Berikutnya yaitu beberapa contoh cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Guru dapat mengidentifikasi kebutuhan murid dengan berbagai cara. Berikut ini adalah beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid dari kelas sebelumnya, mendiskusikan permasalahan dengan murid, mengamati murid ketika sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid, melakukan survei kebutuhan belajar murid, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, menggunakan berbagai penilaian diagnostik, dan masih banyak cara yang lain yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yaitu strategi yang membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Isinya adalah materi pembelajaran itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan dalam beberapa cara. Yang pertama, siswa memiliki tingkat penguasaan atau pengetahuan yang berbeda terhadap suatu mata pelajaran. Beberapa orang siswa mungkin tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang materi pelajaran itu. Beberapa orang siswa mungkin memiliki pengetahuan secara parsial, dan beberapa orang siswa lainnya mungkin telah menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran itu. Kedua, gaya belajar peserta didik juga berbeda-beda. Ada pembelajar visual, auditori, dan kinestetik. Seorang pembelajar visual tentu dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan baru melalui representasi visual dari topik pelajaran itu.
Di sisi lain, pembelajar auditori akan lebih mampu memahami topik secara lebih baik ketika ia mendengarkan melalui audio atau penjelasan lisan dari guru. Sedangkan pembelajar kinestetik, seorang siswa akan lebih cepat memahami ketika ia dapat berpartisipasi secara fisik dalam proses pembelajaran. Memasukkan pengetahuan dan pemahaman tentang hal ini ke dalam pengajaran tentu akan sangat membantu seorang guru dalam mengembangkan berbagai konten dan bahan ajar yang dapat menjangkau setiap siswa. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu strategi yang mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Proses ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, penilaian berkelanjutan selama pembelajaran juga akan membantu guru dalam memahami apakah setiap siswa telah belajar dengan kemampuan terbaik mereka atau tidak. Guna menentukan proses dan model pembelajaran yang sesuai bagi siswa tersebut, maka guru harus memahami minat, kemampuan, dan tingkat pengetahuan setiap siswa. Karena setiap siswa itu sesungguhnya memiliki cara belajar masing-masing yang bersifat khas dan unik. Strategi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Strategi yang memberikan tantangan atau keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminatinya. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Untuk mengetahui penguasaan materi itu, seorang guru dapat melakukannya dengan cara melakukan tes, meminta siswa untuk menuliskan laporan tentang topik-topik berdasarkan mata pelajaran, dan lain-lain. Namun, apapun cara itu, metode penilaian terbaik adalah metode yang cocok dengan tingkat minat intelektual masing-masing siswa dan cara belajar yang mereka sukai. Misalnya, cara yang baik untuk menguji pembelajar kinestetik adalah melalui penilaian praktis, sedangkan pembelajar auditori adalah dengan melakukan penilaian verbal atau lisan. Koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya. Koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Koneksi dengan modul 1.2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak memiliki peran dan nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Koneksi terhadap modul 1.3 yaitu seorang guru penggerak memiliki visi untuk mewujudkan pelajar yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Sedangkan koneksi terhadap modul 1.4 yaitu budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif.
Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang saya sajikan dapat memberikan inspirasi untuk ibu dan bapak pendidik hebat di seluruh Indonesia. Salam selamat dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.